syahwat, banyak maksiat dan semacamnya, salah. Kiranya yang dia deteksi, yang dia bisa channelnya langsung nyambung adalah perbuatan maksiat. Kalau zina itu oke. Langsung fitrahnya oke. Apa pula mengaji itu? Jadi berubah mungkar itu baginya kebaikan, kebaikan itu jadi mungkar. Jadi kalau dia lihat orang berkumpul begini sakit hatinya. Tapi ketika orang karaoke mabuk itu senang hatinya. Itu musibah itu. Berarti dia telah rubah sinyal. Seperti magnet. Kan magnet itu gunanya untuk mencari magnet yang lain. Nah, magnet ini dia rubah. Bukan untuk kawannya tapi untuk tanah. Musibah. Jadi kalau mendeteksi sana cepat magnet. Tapi kalau udah dengan besi, anda mau dia. Ini dah rusak banget. Sehingga apa kata Rasulullah SAW, kalau dah sampai pada tingkat seperti itu, sudah tertelungkup hatinya karena dia salah sinyalnya, berarti jadilah kemungkaran baginya ma'ruf dan ma'ruf baginya kemungkaran. Kata Rasulullah, itu bukan berarti keinginan dia. Nah, dia nggak ingin kok. Dia ingin kebaikan, tapi qadarullah fitrahnya mengarahkannya kepada keburukan. Ada orang yang hendak semangat bersedekah, apalagi hidup nih Ustaz, bentar lagi mati. Anak saya satu cuma, dan pun dia kaya pula. PT saya banyak. Masya Allah. Terus gimana Pak? Saya mau berinfak. Tapi qadarullah memang tak beres memang. Perusahaannya, maksiatnya juga banyak. Dia berinfak tempat kuburan. Subhanallah. Saya ada kemarin menandatangani, tapi ini baik, agak baik. Tapi saya melihat di sanalah pengaruh maksiat pada kita. Saya menandatangani wasiat seorang kakek 1 miliar. 1 miliar. Saya datang, saya saksi. Dia bilang, nak, dia kebetulan orang tua saya, atau bukan orang tua lah, orang agak jauh tapi family. Dia tuan tanah, kena ruko udah banyak semua, udah tingkat 3 semua. Masjid dia lihat udah besar masjidnya, akan tapi dia bilang, saya melihat ruko ini tinggi-tinggi. Terus mau apa ayah tua, kakek mau apa? Saya bilang, ya saya mau juga masjid bertingkat pula lah. Maka saya tekan kontrak 1 miliar dengan. Alhamdulillah. Akan tapi kendala sekarang ini adalah pengurus. Saya bilang sama pengurus, ini tanggung jawab. Dia bapak sudah meninggal. Kenapa? Masjid ini kendala nih. 1 miliar ini tidak cukup dengan 2 tingkat. Baru pondasinya aja baru. Sedangkan masjid yang ada tidak pernah penuh-penuh dan sudah gagah. Kalau ini dirubuhkan, kasihanlah yang sudah berwakaf lama. Saya bilang, itulah kadang-kadang Allah tidak mengarahkan berinfak itu kepada yang baik. Coba diberikannya ke yayasan kita, kemudian orang sholat beramai-ramai setiap saat, tentu lebih baik. Ini saya mengatakan bukan berarti bapak itu tidak berpahala atau salah mengalahkan infaknya. Akan tetapi bapak itu sampai sekarang sudah meninggal belum dapat pahalanya. Kenapa? Uangnya masih di bank. Subhanallah al-azim. Tidak sehat memang. Kenapa? Karena dia ingin baik tapi maksiatnya tidak mengarahkannya kepada baik. Itu padahal dia sudah baik. Bayangkan orang yang ingin berinfak kepada kuburan tadi. Kiai ini harus dibangun istana sana supaya biar orang ramai. Saya senang seperti Masjid Haram. Jadi dia lihat Masjid Haram, orang ramai, dia buat kuburan seperti Masjid Haram pula. Senang pula. Sudah itu meninggal, tenggelamlah dia dalam maksiat pada Allah. Syirik semua dia makan. Jadi kadang-kadang ini penyebabnya apa? Karena dia telah dibalikkan cara berpikirnya. Dia menilai baik itu buruk dan buruk itu na'udzubillah semua. Ada lagi sebagian hati orang-orang salah mengolahnya, seperti mengambil kutu di rambut kemudian diinjak-injak, matilah. Setelah itu akhirnya hati ini seperti kuburan yang di dalam. Anda lihat sebanyak orang berjalan di jalan tuh, itu mereka membawa kuburan-kuburan semua. Gelap. Kenapa? Tidak ada lagi. Dinamo itu yang telah dicabut oleh Allah SWT. Dan mereka sendiri yang mencabut. Nah, kalau sudah seperti itu kan musibah. Ada lagi hati, kita tidak berbicara 2 hati ini, dah lah, campak-campakkanlah. Tak maulah betul. Kita seperti seorang yang punya bengkel.
ingin mengambil dinamo dari sebanyak dinamo yang berserakan, apa kata tukang loak besi, terserah Pak Ustaz lah, pilihlah dinamo yang baik. Tentu saya pilih mana? Dan apakah dari akal sehat saya ambil dinamo yang mati ini? Kan enggak. Tentu yang baik-baik seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini. Insyaallah taala. Baik, ini dinamo. Oh, ini masih ngecas nih. Masih ini masih. Saya dikumpul. Nah, dinamo yang masih ngecas nih biasanya tidak tergunakan dengan baik, seperti mutiara yang diletakkan di dalam lumpur maksiat maksudnya. Nah, ini perlu penyegaran, pencerahan. Ini harus diberi hidayah orang tersebut. Seperti apa cerita-cerita orang-orang yang dikumpulkan dinamo fitrahnya? Begini ceritanya. Ada kadang-kadang orang udah melanglang buana berjalan, keluar dari kampungnya, pamit sama ayah ibunya, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun sudah tidak terurus lagi jenggotnya udah panjang lah, bahkan udah sampai tahap apa yang dituju. Tiba-tiba di sebuah tempat teringat oleh dia. Apa yang teringat oleh dia? Kerinduan untuk balik lagi ke kampung. Saya balik lagi ke kampung lah, pulang lagi lah. Itu kadang-kadang fitrah. Kadang-kadang orang sudah melanglang buana, membuat maksiat, pergi ke sana kemari, tidak mengenal Allah, terdengar azan tapi seakan-akan tidak terdengar. Sampai pada umur 45 tahun, ada rasa kerinduan, balik lagi lah. Itu Masya Allah. Berarti Allah memberikan kepadanya hidayah yang pertama itu. Ada lagi, ketika dia hendak berupaya membunuh maksiat, dibunuhnya maksiat itu, membunuh fitrahnya, dibunuhnya fitrahnya. Hantam-hantam, apa itu? Setiap kebaikan dibunuhnya, dihantamnya. Setiap akhlak diruntuhkannya. Tidak ada, kecuali dia form terdepan. Akan tetapi dia seperti menggelamkan bola. Semakin dia paksa bunuh fitrahnya, semakin kuat lonjakannya. Itu kisah itu terjadi seperti pemuda yang membunuh 99 preman besar di pasar. Bunuh ya, tak ada. Tapi semakin banyak dia membunuh, semakin kuat kembali dia kepada kebenaran. Balik dia. Apa katanya? Akhirnya saya ingin kembali. Tiba-tiba dia tanya kepada orang kampung tersebut, saya ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ingin bertanya, siapa yang tahu ilmunya tentang bertaubat? Ditunjuklah orang kampung, itu yang bapak punya serban itu, yang tasbihnya sebesar biji kelapa itu, misalnya begitu. Ditunjuklah sama bapak, pemuda bertato, bekas-bekas narkoba banyak. Setelah dia tasbih, pemuda itu nunggu ciut. Selesai, tunggu dulu bapak sedang bertasbih. Selesai 2 jam, lama sekali kan. Mau apa engkau kesini? Bapak, saya telah membunuh 99 orang dan saya hendak bertaubat. Apa kata orang tersebut? Pakaiannya bersih, suci, seakan-akan dia melihat orang tersebut. Engkau bertampang begini, engkau bercerita tentang taubat? Demi Allah, tidak ada taubat bagimu. Tidak ada taubat bagimu. Mak, kata preman tu, awak pula mendidihlah darahnya, dibunuhnya bapak ahli ibadah tu. Tusuk. Marah. Kalau memang tidak ada taubat, kurang pak 199 itu saya sempurnakanlah 100. Kurang disempurnakan 100. Saya masuk neraka juga nya, kan gitu katanya kan. Tapi panggilan iman itu seperti bola tadi. Semakin dia hantam ke bawah itu, lonjakan bola itu ke atas itu akan semakin kuat. Mungkin ada lagi yang bisa memberi jawaban kepadanya. Maka ditunjukkan oleh orang kampung. Tapi ini tunjuk yang benar. Ini tidak salah lagi memberi orang. Pergilah kepada Pak Ustadz yang selalu mengajarkan Al-Quran dan hadis itu. Sebut pada dia. Memang dia tidak serajin Anda tidak akan menunggu 2 jam tasbihnya, Anda.
Tidak, kita tidak mencela ibadahnya kan, tapi lihat bagaimana perbedaan ahli ibadah dengan ahli ilmu. Datanglah orang tadi ke orang preman kalau bertaubat nampak wajah kuyunya seperti kucing basah. Betul. Saya sering melihat wajah orang-orang preman walaupun dia saya ini sudah bunuh. Pada waktu yang lalu saya ke Jambi, saya lihat orang membunuh di pasar Kramat Jati di Jakarta. Ustaz, saya 3 tahun masuk penjara. Tapi waktu dia datang tuh persis seperti anak ayam basah.